Halo semuanya, kembali lagi di Untung Putro Channel. Kali ini gue mau ngisi waktu gue aja. Sebenarnya gue mau cerita nih. Lagi gabut kan di rumah beberapa hari. Akhirnya memutuskan hari ini keluar rumah. Ya di dalam mobil aja sih sebenarnya. Hari ini tadi dari rumah ke ITC. Ke ITC ngambil beberapa barang yang langsung masukin bagasi. Terus gue pergi lagi. Ini mungkin kita mau jalan-jalan aja sambil ngabisin baterai, sambil curhat-curhat aja sih. Mungkin di usaha gua beberapa harus terpaksa tutup tokonya karena beberapa ada yang kebijakan dari gedung ditutup dan ada yang gua sendiri menutup yang di Jogja. Contohnya di Untung Store Jogja gua tutup karena emang udah sepi banget, luar biasa sepi di sana. Terus di sana juga ada adik gua yang ini kan yang kerja kan, jadi mau nggak mau pasti bersentuhan sama orang tua gua meminimalisir resiko lah, gua tutup dulu. Dan tapi COD atau online masih tetap dilayani sampai sekarang. Untuk yang Untung Batik udah dari minggu lalu ditutup juga Tanah Abang. Akhirnya sekarang juga dari rumah aja kerjanya. Terus kantor juga udah tutup, udah seminggu ini. Karena karyawan kantor gue rata-rata pakai kendaraan umum, gue meminimalisir resiko banget lah. Ya gue kerja di rumah aja, work from home. Terus yang mulai besok hari Senin ya, tanggal 30 Maret itu Untung Store Kuningan harus tutup juga karena gedungnya mau ditutup 2 minggu. Saat ini satu-satunya yang masih buka yang Untung Store di Fatmawati. Ya sedih, nggak sedih gimana ya. Sebenarnya agak mau curcol dikit. Kebijakan dari pemerintah mungkin agak telat. Karena bukan nyalain pemerintah, tapi kita kembali lagi ke diri kita masing-masing juga sih. Jadi beberapa kalangan masyarakat itu yang cuek gitu. Jadi yang masih di jalan udah dihimbau jangan keluar rumah, masih jalan terus. Terus masih nongkrong-nongkrong, masih ada yang di pinggir jalan nongkrong luar biasa. Itu salah satu yang bikin kesel, pada pemerintah udah menghimbau itu. Tapi yang harusnya sih dari awal emang dikasih peringatan yang tegas. Kalau emang mau tutup semua gitu. Tutup semua. Jadi gue ngambil ngambil kebijakannya bisa lebih enak sama pengusaha yang lain tuh. Jadi mau tutup semua serentak, oke gitu. Jadi kalau sekarang gimana ya, serba salah lah gitu. Ya sedih ya, gimana yang kerja di rumah juga gimana, nggak bisa maksimal, apalagi sales yang nggak bisa kerja kalau dari rumah, ya ngapain gitu. Ya mau nggak mau ya sementara dirumahkan sampai waktu yang belum ditentukan gitu, yang sampai aman lah, bener-bener aman. Omset udah pasti hancur. Ya nggak hancur, mungkin bulan ini alhamdulillah masih bisa bertahan kita. Tapi kita kalau ngelihat kondisi begini 2 bulan 3 bulan ke depan masih begini sih, sebenarnya gue sendiri nggak mikirin gue sendiri ya, gue mikirin karyawan aja sih. Jadi dari lebih dari 20 orang karyawan gue saat ini, ya mereka biar tetap bisa makan aja sih sebenarnya itu. Tapi balik lagi kan ke pendapatan perusahaan ya, pendapatan perusahaan kalau nggak ada ya nggak ada yang bisa buat bayar. Sebenarnya kita butuh revenue tuh sekarang buat minimal banget buat operasional aja sih. Gaji gua mungkin mulai bulan depan gak gua ambil, gua masih cukup buat hidup saat ini istilahnya. Ya sedih dan harus mengambil kebijakan yang terbaik. Pasti beberapa teman-teman juga kalau pengusaha pasti mengalami problematik yang sama gitu.
beberapa pasti kalau yang di bisnis makanan pasti drop banget, dan ada beberapa temen yang sampai merumahkan 80% karyawannya gitu. Ada yang tutup total, ada yang bener-bener yang masih online doang, ada yang masih macem-macem lah. Tapi rata-rata yang makanan emang merumahkan lebih dari 50% karyawannya. Tapi dibalik semua musibah nggak mungkin nggak ada hikmahnya. Jadi sekarang kita baru sadar kita gimana pentingnya kebersihan gitu. Jadi yang dulunya kita nggak pernah cuci tangan, mungkin kita sekarang jadi cuci tangan kemana-mana. Kita langsung bawa masker, hand sanitizer kayak gua gini tiap hari. Tapi yang paling bagus sih saat ini sebenarnya emang cuci tangan. Kalau emang ada air sih emang kita cuci tangan aja. Hari ini gue janji emang nggak keluar dari mobil, jadi emang gue di dalam mobil aja. Gue pengen bosan di rumah, pengen nyetir aja udah, pengen gue habis dandanin mobil terus pengen nyetir aja sih sebenarnya itu. Ya, sekarang lihat jalanan ini sekarang jadi di jalan panjang, jalan arteri Pondok Indah, lumayan masih rame. Ternyata masih rame. Itu ini yang bikin dilematis sih. Nah, terus ini ada anak-anak kecil kayak gini, masih bonceng 3 sama bapaknya. Ini nggak tahu mau kemana tuh orang gitu. Kalau sekarang kalau yang emang nggak penting banget nggak usah keluar. Kalau keluar ya kayak gua gini lah gitu. Ya nggak apa-apa kalian. Kalau kecuali ya beli bahan makanan, karena gua tadi emang beli beberapa bahan makanan sekalian di TC. Ada beras, ada yang apalah Indomie dan lain-lain. Ya urusan gue di TC juga nggak nyampe 5 menit. Tadi gue datang cuma masukin barang udah jalan lagi gitu. Gue juga nggak keluar mobil. Ya kalau kalian gimana, bisa komen di kolom komentar curhatan-curhatan yang kayak yang gue curhatin lah sekarang ya. Pemikirin lagi, ini bentar lagi kan puasa terus lebaran, terus pulang kampung, mudik. Sekarang kalau tapi kondisi begini sih ya kayaknya agak apa ya, dilematis gitu. Kalau mau mudik gitu kayaknya enggak gitu, karena ya kita mikirin orang-orang yang di kampung. Kalau gue ya mikirin orang-orang yang di kampung notabene keluarga gue, orang tua gue gitu. Dan sekarang kan protokolernya kan ketika kita mau pulang kampung itu harus isolasi diri dulu 14 hari ya. Misalnya kalian pulang nih ke Klaten nih, kayak gue nih ke Klaten, terus kalian jangan pernah keluar rumah atau keluar dari mana aja itu 14 hari sebelum ketemu orang lain. Ya sama aja sebenarnya. Kalau ini ngapain pulang kampung, kalau gitu gue mending di Jakarta aja sih gitu, lebih aman gitu. Dan lebih aman juga buat anak gue 2, istri, ada pembantu aja mungkin nggak berani pulang juga karena mbak yang di rumah sekarang kan aslinya Tasik ya. Terus kemarin ada cerita ada yang mudik orang Tasik naik bis terus di jalan sesek napas terus langsung meninggal di perjalanan rumah sakit. Itu sih bikin dia takut sih. Jadi mungkin sekarang dia agak mikir juga kalau ini wabah ini belum selesai semua, kayaknya nggak ini gitu, kayaknya nggak bakal mudik. Kayak gue juga sebenarnya nggak bakal mudik sih, ini nggak berani mudik. Terus ini baru diberlakukan kayaknya pada beberapa daerah pada ngunci daerahnya sendiri-sendiri, termasuk Tegal kemarin. Istri gue kan Tegal tuh ya, Tegal sampai Tegal kota ya, kabupaten nggak bisa apa-apa. Tegal kota mengunci diri, ya udah gitu. Emang itu sih sebenarnya yang bisa dilakukan sekarang, terutama para pengusaha moda transportasi termasuk KAI itu BUMN ya. Mereka tadi gua pagi dengar beritanya mulai 1 April sampai 1 Mei dia nggak beroperasi kereta yang keluar kota atau ke Jawa Tengah atau Jawa Timur. Itu sih tindakan yang bagus lah. Dan
ada AirAsia tadi. AirAsia juga tidak membatalkan penerbangannya. Itu sih lumayan bagus lah sekarang, karena sekarang udah yang kena, yang positif udah 1000 lebih. Kita nggak bisa ngontrol itulah, kecuali kesadaran diri kita sendiri. Ya kita sebenarnya emang benar, kita ngunci diri di rumah, sebisa mungkin kita nggak keluar dan berinteraksi sama orang lain. Dan kalau yang sekarang toko yang masih buka itu benar-benar gua ketatin ya, orang karyawan pakai masker, terus ada hand sanitizer di toko, ada pokoknya setiap kontak sama orang langsung cuci tangan atau langsung pakai hand sanitizer. Sebenarnya lebih bagusnya cuci tangan lah sekarang, tapi untuk yang urgent kayak gue lagi di mobil gini, pakainya hand sanitizer. Nanti keluar mobil cuci tangan lah. Terus kalau ngomongin omset, ya kemarin beberapa nanya gimana ngontrol manajemen. Kembali lagi ke manajemen masing-masing, ke business owner masing-masing. Jadi kalau emang kalian kekuatan perusahaan itu kita sendiri yang tahu ya, kita sama orang finance udah pasti. Jadi kita mau merumahkan orang atau kita enggak, atau kita tetap gaji full atau gimana, itu kembali ke pribadi masing-masing. Karena kekuatan perusahaan enggak beda-beda lah gitu. Yang kita bisa lakukan sekarang cuma nomor satu, kita sabar lah. Kesabaran kita diuji saat ini untuk para pengusaha. Kita semua bisnis, nomor satu sabar tadi ya. Nomor satu sabar, nomor dua kita harus berdoa aja. Berdoa agar semua ini cepat berlalu. Nomor tiga, kita harus tahu bahwa semua bisnis setelah ini akan naik semua, karena saat ini adalah titik terendah bisnis kita. Anggap aja bisnis kita ya, kebanyakan ya. Tapi beda dengan para bisnis dadakan saat ini, rata-rata bisnis musiman ya. Itu sekarang yang jualan hand sanitizer, masker, sama chamber itu sterilisasi, apa ya namanya, disinfektan chamber. Nah itu disinfektan chamber itu. Jadi sekarang ada temen yang biasanya main IO, karena IO nya sepi, jadi sekarang main itu. Jadi orderannya ribuan nih. Gila sih, dia pintar banget ngambil peluang gitu. Dia pintar banget ngambil peluang. Ya kalau gue sendiri, gue lagi mikirin, bener-bener mikirin. Gue belum bergerak apa-apa, gue baru mikirin sekarang gimana masa depan karyawan-karyawan gue nantinya gitu. Sebenarnya itu dulu yang gue pikirin nomor satu. Jadi perusahaan tetap ada, usaha tetap ada, karyawan tetap ada. Dan emang paling diuji saat ini kita sebagai pengusaha atau entrepreneur, dimana kita mengambil peluang bisnis atau pivot. Istilahnya pivot ya, pivot bisnis. Kita berarti di saat kita misalnya punya bisnis A, B, C, D ini lagi turun semua, kita harus nyari peluang ya, yang bisnis E, F, barangkali G, H, dan lain-lain masih ada sekarang untuk tetap bertahan dalam kondisi seperti ini. Mungkin itu dari gua, curhatan gua tadi. Nggak lupa gua ucapkan banyak terima kasih dan salut buat para pejuang kesehatan, dokter dan perawat dan semuanya yang berjuang untuk ini semua di Indonesia. Luar biasa kalian mempertaruhkan kesehatan kalian dan semuanya untuk pasien-pasien ini gitu. Insya Allah pahala kalian luar biasa. Gue salut banget. Gue nggak bisa apa-apa, gue cuma bisa nanya temen yang gue bisa bantu apa juga. Gue nggak berani keluar gitu juga. Gue emang lumayan cemen sih di sini. Semoga ya nggak tahu bermanfaat atau tidak. Gue cuma pengen ngisi waktu gue di perjalanan tadi.
Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen curhatan-curhatan kalian juga di kolom komentar di bawah. Saya Untung Putro, sampai ketemu lagi. Dadah.